Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Itu adalah Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya Agustus 2023 yang lalu, merespon hinaan dan cacian yang dituju kepadanya. Kata-kata kasar yang tidak layak dilontarkan dan menjurus ke pribadi dianggap sebagai kritik terhadap Presiden. Sekelompok kritikus mempertimbangkan ide pemakzulan terhadap Jokowi, sungguh di luar akal sehat. Namun, para ahli hukum mengatakan kemungkinan keberhasilannya sangat kecil karena Jokowi sangat populer di mata masyarakat Indonesia. Jokowi yang kini berusia 62 tahun, citranya sebagai presiden merakyat, yang sangat peduli terhadap kelas bawah dan gaya hidupnya sederhana dan rendah hati, sangat disukai kalangan rakyat biasa. Presiden Jokowi secara konsisten menikmati tingkat dukungan yang tinggi, yaitu lebih dari 80% dalam beberapa bulan terakhir ini. Suatu prestasi yang mengesankan dalam tahun-tahun terakhir masa kepresidenannya selama 1 dekade. Beginilah realita dan faktanya. Terjadi dinamika yang aneh di Indonesia sekarang. Banyak orang tega menutup mata atas keberhasilan Presiden Jokowi selama 9,5 tahun. Walaupun beliau mendapatkan dukungan 80% dari masyarakat Indonesia, tapi tetap dicaci maki seolah melampiaskan kebencian terhadap sosok seorang Joko Widodo. Di saat yang sama, Presiden Jokowi sangat dipandang, disegani, dan dihormati oleh pemimpin dunia atas keberhasilannya membangun Indonesia, terutama pada infrastruktur, pengelolaan sumber daya, meningkatkan PDB, keadilan sosial, menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga hubungan internasional yang solid. Profesor National University of Singapore, yang juga mantan ambasador Singapura di PBB, Kishore Mahbubani, memuji Presiden Joko Widodo. Dalam tulisannya, Profesor Mahbubani menilai Jokowi sebagai sosok jenius dan pemimpin yang paling efektif di dunia. Bahkan pada saat beberapa negara demokrasi kaya memilih penipu sebagai pemimpin politik mereka, keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Dia memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia, kata Profesor Mahbubani. Peta jalan ekonominya yang disebut Visi Indonesia Emas 2045 memproyeksikan Indonesia sebagai salah satu dari 5 negara dengan PDB terbesar di dunia, dengan PDB hingga 9 triliun US dollar, tepat 1 abad setelah memperoleh kemerdekaan dari penjajah Belanda. Di tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan puncak negara-negara kaya dan berkembang terkemuka G20. Dalam manuver penyeimbangan yang rumit di saat perang Rusia-Ukraina tengah berkecamuk, Presiden Joko Widodo sebagai tuan rumah berhasil mempertemukan para pihak yang bertikai. Dalam konteks yang lebih luas, Barat lawan Timur. Pencapaian yang paling spektakuler adalah keberhasilan Jokowi dengan gemilang mendapatkan deklarasi bersama di akhir KTT. Profesor Mahbubani mengatakan, budaya penting dalam diplomasi, dan Presiden Indonesia Joko Widodo mewujudkan elemen lembut dan canggih dari nilai-nilai Jawa yang dominan di Indonesia, yang menekankan konsultasi dan konsensus. Negara-negara lain akan mendapatkan manfaat jika mengambil 1 atau 2 pelajaran dari keberhasilan KTT G20 ini di Bali.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Aminah Mohamad, memuji Indonesia yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Berbicara pada platform global untuk pengurangan risiko bencana yang diadakan di Bali, Aminah menyampaikan apresiasi PBB kepada Indonesia atas langkah-langkah penanganan dan respon pandemi. Dia menggambarkan upaya Indonesia untuk memvaksinasi 217 juta warganya untuk melawan pandemi adalah sebagai pencapaian besar. Bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, Joko Widodo melarang ekspor bahan mentah tertentu seperti biji nikel, boksit, dan timah, dan mendorong pengelolaan lokal untuk mendapatkan harga yang lebih baik di pasar luar negeri. Para pemimpin di beberapa negara Afrika mengatakan bahwa mereka terkesan dengan Indonesia terkait larangan ekspor mineral mentah untuk mendukung hilirisasi pertambangan dan industrialisasi, dan menyatakan minat mereka untuk melakukan hal yang sama. Presiden Mozambik mengakui bahwa negaranya mengikuti contoh yang diberikan oleh mitranya dari Indonesia dan melarang ekspor berbagai mineral, sehingga memaksanya untuk diproses secara lokal. Presiden Mozambik Filipe Nyusi mengatakan, "Kami ingin mendengarkan lebih banyak dari pengalaman di Indonesia tentang bagaimana terbebas dari ketergantungan perdagangan bahan mentah melalui kebijakan yang melarang ekspor nikel dan boksit." Pemerintah Joko Widodo telah membangun 1.640 km jalan tol. Sementara itu, total jalan non-tol yang sudah dibangun mencapai 4.600 km. Di sisi lain, terdapat pembangunan 15 bandara baru dan 38 ekspansi serta perbaikan bandara lama dalam 7 tahun terakhir, serta pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah beroperasi Oktober 2023 yang lalu. Dan tentu yang paling megah adalah pembangunan IKN yang sebagian akan selesai di bulan Agustus 2024 untuk mulai ditempati oleh ASN. Surat kabar Times Now India juga mencatat bahwa jaringan jalan baru di wilayah IKN sudah terlihat via citra satelit, menggambarkan rencana terukur Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota. Presiden Joko Widodo dijelaskan sebagai pemimpin yang mengambil tindakan atas kondisi daratan Jakarta yang semakin rendah dan terus menurun, sehingga mempercepat keputusan untuk memindahkan ibu kota negara. Prestasi Jokowi kerap tak terdengar di dalam Indonesia sendiri. Hal ini disebabkan kebiasaan masyarakat yang lebih senang mencari kesalahan orang lain. Jokowi gencar membangun infrastruktur selama 5 tahun pertama memimpin Indonesia. Saat itu, ada kelompok masyarakat yang mencibir dengan alasan lebih butuh makan ketimbang infrastruktur. Bank Dunia malah memuji berbagai kemajuan di bidang infrastruktur yang kini dicapai Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Bank Dunia akan menjadikan Indonesia sebagai model bagi negara lain yang memobilisasi dana dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan proyek infrastruktur. Pujian ini disampaikan Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada bulan Juli 2017. Dalam banyak konferensi atau pertemuan puncak KTT para pemimpin dunia, seperti G7 atau G20, Presiden Jokowi hampir selalu ditempatkan di tengah dan terkadang tepat di samping tuan rumah dalam foto bersama, menandakan pentingnya rasa hormat para pemimpin dunia terhadap Presiden Joko Widodo. Dalam etika geopolitik dunia, orang-orang yang paling berkuasa dan paling dihormati biasanya berada di depan dan di tengah-tengah, dan semua orang lainnya berkumpul di sekitar orang tersebut. Para pemimpin negara besar dan negara bersahabat sekutu mendapatkan posisi dekat dengan pemimpin negara tuan rumah. Sesungguhnya status bangsa Indonesia pun turut terangkat derajatnya karena kegigihan seorang Presiden Joko Widodo yang selalu memperjuangkan kepentingan bangsanya.
Kita sudah sampai pada penghujung video. Bila menurut Anda video ini menarik dan informatif, bantu kami klik like, share dengan yang lain, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami. Sampai jumpa pada video selanjutnya.